Halo, selamat datang kembali. Oke, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja bikin banyak orang pusing. Kenapa sih diet yang kita pikir sehat itu kok malah bisa bikin kondisi diabetes jadi makin parah? Yuk kita bedah tuntas sama-sama. Pernah nggak sih ngerasa frustrasi banget? Anda tuh udah ngerasa ngelakuin semuanya dengan benar. Jaga makan, kurangin gula, ikutin semua saran. Tapi kok kadar gula darah nggak turun-turun juga? Kondisi diabetes rasanya gitu-gitu aja. Kalau Anda ngerasain ini, Anda nggak sendirian. Dan perasaan itu wajar banget. Nah, ini dia nih bagian menariknya. Masalahnya itu sering banget bukan soal disiplin atau niat Anda. Bukan salah Anda, tapi ada penjahat tersembunyi di dalam makanan-makanan yang selama ini kita anggap sehat. Yang tanpa sadar justru bikin diabetes kita makin betah. Oke, biar kita benar-benar paham, kita harus gali lebih dalam, jangan cuma lihat angka gula darahnya aja. Gula darah tinggi itu sebenarnya cuma gejalanya, bukan akar penyakitnya. Akar masalahnya jauh lebih dalam dari itu. Jadi, biang kerok utamanya itu adalah sebuah kondisi yang namanya resistensi insulin. Gini deh, biar gampang bayanginnya. Insulin itu kayak kunci, dan sel-sel tubuh kita itu pintunya. Tugas insulin adalah ngebuka pintu sel biar gula atau glukosa bisa masuk dan jadi tenaga. Nah, pas resistensi insulin, kuncinya ini seolah-olah jadi dol. Selnya jadi nggak peka, nggak mau ngebuka lagi. Hasilnya apa? Gula jadi nggak bisa masuk, malah numpuk di luar, di aliran darah. Nah, itulah yang bikin gula darah jadi tinggi terus-menerus. Ini titik paling pentingnya. Dan resistensi insulin ini nggak sendirian. Dia itu kayak gengan sama masalah lain. Misalnya ada peradangan kronis di tubuh, atau tumpukan lemak jahat di organ dalam kita yang namanya lemak visceral. Coba bayangin, ini semua nambahin beban ke sistem tubuh yang udah kerja keras. Ditambah lagi sama hal-hal yang kelihatannya sepele, kayak kurang tidur atau stres yang gak kelar-kelar. Semua ini saling nyambung dan selama akar-akar masalah ini gak diberesin, ya diabetes akan susah banget membaiknya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling mungkin bikin kaget. Kita bakal bongkar bareng-bareng jebakan makanan sehat yang selama ini mungkin justru bikin diabetes Anda makin parah. Siap? Jebakan pertama yang paling sering banget kita temui, yogurt rasa buah. Kelihatannya sehat banget kan buat sarapan atau cemilan? Tapi tunggu dulu. Nah, ini dia masalahnya. Hampir semua yogurt rasa buah di supermarket itu isinya gula tambahan yang banyak banget biar rasanya enak. Dan jangan sampai ketipu sama tulisan rendah lemak atau tinggi kalsium. Itu sama sekali nggak ngubah fakta kalau gulanya tetap tinggi, yang pastinya langsung bikin gula darah Anda naik. Lanjut, jebakan nomor 2. Ini juga mungkin jadi andalan sarapan banyak orang, roti gandum dari toko. Kita sering milih ini karena mikir, lebih sehat nih daripada roti putih biasa. Bener nggak? Tapi kenyataannya seringkali nggak gitu. Banyak banget roti gandum di pasaran itu, gandum utuhnya cuma seuprit. Sisanya, ya tepung terigu olahan biasa, yang efeknya ke gula darah ya sama aja kayak roti putih. Belum lagi kalau ada isian coklat, selai, atau krim, wah makin nambah itu beban gulanya. Oke, jebakan ketiga. Ini soal buah, tapi dalam bentuk jus atau buah kering. Sering kan kita anggap ini cara sehat dan praktis buat makan buah? Nah, ini poin penting banget yang harus kita ngerti. Meskipun di labelnya ditulis tanpa tambahan gula, jus dan buah kering itu isinya gula buah atau fruktosa yang super pekat. Kenapa? Waktu di jus, seratnya hilang. Waktu dikeringin, gulanya jadi makin padat. Beban gula pekat ini langsung lari ke hati kita. Dan kalau terus-terusan, lama-lama malah bisa bikin resistensi insulin makin parah. Dan yang terakhir, jebakan yang paling licik nih, gula-gula yang dicap sehat atau alami. Mungkin Anda udah ganti gula putih di rumah dengan yang lain kan? Mikirnya lebih aman. Oke, mari kita luruskan ya. Gula aren, gula kelapa, madu, raw sugar, itu semua ya tetap gula. Cap alami itu nggak otomatis bikin dia jadi aman buat penderita diabetes. Di mata tubuh kita, semua itu diprosesnya mirip-mirip aja sama gula biasa. Efeknya ke gula darah ya sama aja. Oke, udah cukup ngebahas yang jangannya. Sekarang solusinya gimana dong? Tenang, ada banyak banget pilihan pengganti yang jauh lebih pinter dan pastinya ngebantu kondisi Anda. Yuk kita lihat. Ini dia contekan praktisnya. Ganti yogurt rasa buah Anda dengan Greek yogurt tawar. Proteinnya dapat, gulanya 0. Daripada roti gandum biasa, cari yang bener-bener 100% gandum utuh atau roti sourdough. Lupakan jus buah, makan buahnya langsung. Pilih yang rendah gula kayak alpukat atau beri-berian. Butuh manis, pakai stevia aja yang nggak ngaruh ke gula darah.
Cemilan kemasan ganti sama kacang-kacangan alami. Dan terakhir, lauknya jangan digoreng terus. Coba deh dipanggang atau direbus. Ikan, ayam jauh lebih sehat. Simpel kan? Nah, pertanyaannya sekarang mulainya gimana? Kuncinya satu, jangan langsung drastis. Nanti malah stres dan nyerah. Kita mulai dari langkah-langkah kecil aja. Yang penting konsisten, karena itu yang akan ngasih hasil besar. Ini dia 5 langkah pertama yang bisa langsung dicoba. 1. Coba deh mulai kurangi makanan dan minuman kemasan. 2. Kurang-kurangin ngemil. Kalau kita sering lapar, itu tandanya gula darah kita lagi nggak stabil. 3. Coba lebih dengerin badan kita. Kapan sih kita beneran lapar? Kapan cuman bosan atau lelah? 4. Mulai gerak badan. Nggak usah yang berat-berat, jalan kaki santai aja udah bagus banget. Dan 5, ini penting banget. Mulai lebih sering masak di rumah, jadi kita tahu persis apa yang masuk ke badan kita. Dan ini prinsip yang harus dipegang erat-erat. Konsistensi itu ngalahin intensitas. Perubahan kecil tapi rutin itu hasilnya bakal jauh lebih awet dan nyata daripada diet super ketat tapi cuma tahan seminggu 2 minggu. Dan selalu ingat ya, perbaikan itu bukan soal jadi sempurna dalam semalam. Bukan, ini soal gimana kita terus bergerak ke arah yang lebih baik, satu langkah, satu pilihan makanan setiap harinya. Setiap pilihan kecil yang lebih baik itu adalah kemenangan. Nah sekarang pertanyaan buat Anda. Dari semua yang kita bahas tadi, coba pilih satu aja hal kecil yang bakal Anda mulai hari ini. Nggak usah muluk-muluk, satu aja. Apa itu? Coba pikirkan dan langsung lakukan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dukung channel HC ID dengan like, komen, dan subscribe channel ini.